Yo Minna, selamat datang di channel Cerita Anime, di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas alur cerita manga Rogo ni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wa Tamimasu, lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton juga animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Setelah melakukan perjalanan selama 8 hari dengan menggunakan kereta kuda, akhirnya Mesoha sampai di tanah Yamano. Di sebelumnya, Mesoha turun dari kereta di persimpangan wilayah Boses. Dan di waktu dalam kereta selama perjalanan tersebut, Mesoha mengetahui banyak hal tentang wilayah Boses dari para penumpang. Mesoha minta kepada semua para penumpang untuk tidak membicarakan tentangnya atau merahasiakannya, dan mereka pun setuju. Mesoha berkata dalam hati bahwa di dunia ini jalur komunikasi sangat lambat dan tidak akurat, makanya para penumpang tidak menyadari bahwa akulasan putri petir tersebut. Mesoha mengatakan hal tersebut sambil berekspresi lega. Mesoha melihat sekelilingnya dan berkata, apakah aku sudah sampai di kota utamaku? Dan Mesoha pun sangat bersemangat dan mengatakannya lagi, oh ini kota utamaku. Seketika Mesoha menyadari sesuatu dan berkata dalam hati, kota utama? Tidak, aku tidak akan pernah mengatakan kota utama lagi. Tempat ini bahkan bukan kota, ini desa, hanya sebuah desa. Aku menyesal dan tidak akan menyebutnya kota utama lagi. Mesoha pun mulai memasuki desa tersebut dan berjalan melewati orang-orang yang sedang bertani, dan orang-orang tersebut terdiam dan tercengang melihat kedatangan Mesoha ke desa tersebut. Mesoha pun berkata dalam hatinya, apakah pendatang sangat jarang di sini? Mesoha terus berjalan lalu menemukan sebuah tempat makan dan Mesoha pun memasukinya. Mesoha pun memesan beberapa makanan dan si pemilik toko makanan tersebut membawa makanan pesanan Mesoha kepada Mesoha dan berkata, silahkan, ini set makanan ikan. Mesoha pun terkejut dan berkata, ikan? Tempat ini dekat laut kan? Lalu Mesoha pun memakan makanan tersebut dan berkata dalam hati bahwa rasanya lumayan enak, seperti ikan pada umumnya. Mesoha bertanya kepada bibi pemilik toko makan tersebut, Bibi, apa nama desa ini? Dan bibi tersebut menjawab, nama kota ini Machi. Setelah mendengar hal tersebut, Mesoha pun berkata dalam hatinya, ternyata memang bukan desa. Aku mengerti. Dan Mesoha pun bertanya lagi, pemilik wilayah ini sudah tergantikan bukan? Dan bibi tersebut menjawab pertanyaan Mesoha sambil berekspresi kesal bahwa tidak ada yang peduli siapa pemilik tanahnya, bahkan jika dia anak kecil. Mesoha pun berkata dalam hatinya bahwa sikap bibi tersebut sangat dingin sekali atau cuek. Mesoha pun berpikir dan berkata dalam hatinya lagi, wajar saja. Pemilik wilayah ini yang dulu sudah melakukan hal tercela, keluarganya hancur dan lalu tidak ada yang tahu pemilik selanjutnya itu seperti apa. Kemungkinan pemilik wilayah yang baik untuk datang ke kota terpencil seperti kota ini sangat kecil, tapi ini bukan topik yang bisa kamu bicarakan dengan orang asing. Mesoha pun akhirnya selesai makan dan Mesoha membayar makanan tersebut sambil bertanya lagi kepada si bibi tersebut, permisi, boleh minta petunjuk arah untuk sampai ke tempat tinggal pemilik wilayah ini? Dan bibi tersebut menjawab bahwa tempat tinggalnya berada di sisi selatan kota ini. Mesoha pun berjalan menuju tempat tersebut dan akhirnya Mesoha pun sampai ke tempat tersebut. Lalu Mesoha pun melihat sebuah rumah mewah bertingkat dan banyak akar belukar di dinding rumah tersebut. Lalu Mesoha pun berkata dalam hatinya, ini adalah tempat tinggal pemilik wilayah. Tidak, haruskah aku menyebutnya rumah bangsawan? Tapi cukup besar juga ya. Pengetuk pintunya bagus juga. Dan Mesoha pun mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu seseorang yang berada dalam rumah tersebut berkata sambil membuka pintunya, ya, ada yang bisa dibantu? Mesoha pun kagum dan berkata dalam hatinya, wow, seorang maid. Lalu Mesoha pun berpikir dan berkata lagi dalam hatinya, ya, pemilik wilayah yang dulu tidak memiliki tanggung jawab atas pelayannya. Biasanya pemilik wilayah yang selanjutnya juga akan membutuhkan pelayan dan mungkin tidak akan bisa membawa pelayannya dari wilayahnya yang dulu dengan mudah. Para pelayan yang tidak ingin pergi
akan tetap tinggal di rumah bangsawan ini dan melayani tuannya. Pokoknya dia adalah pelayanku untuk saat ini. Mesoha berkata kepada pelayan tersebut bahwa aku adalah Mesoha, dan pelayan tersebut berkata, Mesoha-san. Dan Mesoha berkata lagi, aku telah menjadi pemilik wilayah ini. Aku Mesoha von Yamano. Dan pelayan tersebut berkata, ya. Lalu seketika pelayan tersebut kaget. Setelah melihat reaksi pelayan tersebut, Mesoha pun berkata dalam hatinya, ya sudah kuduga, pemilik wilayah tidak akan jalan sendirian ke tempat barunya. Mesoha berkata kepada pelayan tersebut, tolong segera kumpulkan semua pelayan yang lain, karena aku ingin menyapa kalian semua secara langsung. Dan pelayan tersebut menjawab, ya siap. Di dalam sebuah ruangan rumah tersebut, Mesoha duduk dan para pelayan berbaris rapi di hadapan Mesoha. Mesoha berkata, dengar para pelayan, aku adalah tuan kalian yang baru, Visconte Mesoha von Yamano. Meski wilayah ini tidak berubah, tapi tempat ini bukan tanah baron lagi, tapi tanah Viscontes mulai saat ini. Para pelayan pun berkata dalam hatinya, dari baron ke Viscount, apakah gaji kita akan bertambah? Pelayan keluarga baron dan pelayan keluarga Viscount adalah hal yang sangat berbeda. Ini akan menjadi hal yang sangat menguntungkan di musim pernikahan. Naik peringkat dari pelayan baron, gadis ini sepertinya orang yang baik. Dia masih naif. Jika kita melakukannya dengan benar, kita akan bisa merasakan manisnya madu, dan lalu aku akan bisa manipulasinya untuk berbagai kepentingan. Mesoha pun melanjutkan perkataannya lagi. Itulah kenapa aku mohon bimbingan dari kalian mulai saat ini, karena aku tidak mengerti apapun tentang pengelolaan wilayah pertamaku. Tolong ajari aku berbagai hal. Seperti yang aku katakan tadi, aku akan mewawancarai kalian satu persatu secara bergiliran. Untuk saat ini, kembalilah bekerja seperti biasa. Dan para pelayan pun meninggalkan ruangan tersebut. Setelah semua pelayan pergi dari ruangan tersebut, Mesoha pun menutup pintu dan jendelanya. Dan lalu Mesoha pun bertransportasi ke rumahnya yang ada di Jepang. Mesoha pun melihat barang-barangnya. Lalu Mesoha mengambil sebuah kardus dan berkata dalam hatinya sambil tersenyum, kalau begitu, pertama-tama aku harus membersihkan rumahku terlebih dahulu. Kita pembahasannya cukup sampai sini ya. Kita akan lanjut pembahasannya di video selanjutnya. Maaf kalau videonya masih kurang bagus. Sorry mata nih.